kemudian memperbaiki sholatnya jadi imam. Dan ancaman bagi yang menjadi imam dari sholat yang tidak benar. Jadi imam sholatnya nggak benar, kacau nanti. Jadi imam sholatnya ngawur. Jadi kalau jadi imam tuh benar, paling tidak ngerti ilmu jadi imam. Makanya ini yang kami serukan adalah kita sebenarnya ada diklat. Dan harapan kami adalah masjid-masjid ini. Jadi imam tuh syaratnya bukan hanya lulus jadi juara, punya hafalan Quran, juara qiraah langsung jadi imam. Suaranya bagus langsung jadi tukang adzan. Ada ilmu fikih adzan. Kita sudah punya catatan di antara kami selipkan di antara buku-buku kita ada tentang fikih. Bagaimana menjadi imam yang benar, tukang adzan yang benar. Adzan ada ilmunya. Fikih adzan ada. Dan fikih adzan bisa dipelajari hanya setengah jam. Makanya tukang adzan jangan hanya mengandalkan suara langsung jadi imam, jadi tukang adzan. Ada rambu-rambunya. Ada ilmunya, ilmu adzan. Dan nggak susah belajar. Ada beberapa poin saja dia mengerti, kemudian jadi imam pun ada. Paling tidak kalau mau menjadi imam, dia harus menjadi ahli fakih, mengerti ilmu, jadi imam. Biarpun yang lainnya bodoh. Sebab urusan imam, keabsahan, dan seterusnya. Keabsahan, kenyamanan orang sholat bersamanya, dan seterusnya. Adab-adabnya menjadi imam ada. Jadi kita rindu bahasanya yang sudah kita mulai, ini ada diklat, nggak usah macam-macam, diadakan pengurus imam masjid, tukang adzan di seluruh kabupaten mana berkumpul untuk belajar 1 jam fikih sholat berjamaah, menjadi imam, dan fikih adzan. Salah satu di antaranya ini mungkin yang tukang adzan itu, kalau Anda adzannya digaji, mendapatkan uang dari masjid, maka Anda wajib melakukan adzan di awal waktu. Karena adzan itu ditunggu oleh orang satu kampung, ada yang pengen pergi dan sebagainya, pengen tidur, ada orang sakit, pengen sholat, minum obat dulu dan sebagainya. Maka di saat tukang adzan menunda dari awal waktu, haram gajinya. Ayo. Jam 4:30 baru Allahu Akbar, sholat adzan asyar. Baru dari kebun dan sebagainya. Loh, adzan. Kemudian jika Anda gratis, sukarela pun juga demikian, keutamaan adzan itu di awal waktu. Karena adzan itu memberitahu. Agar orang-orang tahu bahwa ini sudah masuk waktu. Adapun melakukan sholat berjamaahnya bisa sesuai dengan kesepakatan, apakah 10 menit setelahnya, setengah jam atau 1 jam, itu lain cerita. Tapi adzan nih, gunaan adzan juga jangan panjang-panjang, di antaranya seperti itu. Jadi imam, nah imam itu ada ilmunya, ilmu jadi imam itu singkat. Jangan gara-gara suaramu bagus, hafal Quran langsung jadi imam. Belum paham ilmu jadi imam. Nah ini merepotkan orang. Di saat disalah diingatkan, lancar jaya. Tidak mengerti bahasanya dia salah. Bisa membenahi. Betulkan sholatnya juga tidak bisa. Maka ada sholat atau ada fikih tentang menjadi imam. Kemudian kalau Anda menjadi imam, tahu diri ya. Kalau mungkin bacaan Anda sangat berlepotan, tidak pantas, ada yang lebih bagus dan lebih ngerti fikih, Anda mundur. Biarpun Anda yang bangun masjid. Biarpun Anda yang biarpun Anda selama ini dikiaikan, kalau sudah punya murid lebih bagus suaranya, biarkan. Karena apa? Agar orang tuh senang dengan suaranya. Nah ya kami itu kalau sudah masjid-masjid bagus-bagus tukang bacaannya, kami sudah minder, nggak mau jadi imam ini. Bacaan yang di masjid takwa, masjid ini jauh lebih bagus dari bacaan kami. Maka kalau sudah jadi imam, wah Anda ini merusak jamaah. Nah, bacaan kami itu hanya sekedar sah saja, untuk kelas jadi imam belum. Makanya jangan suruh jadi imam. Nah, dibenahi juga memang begitu sudah. Untuk menjadi punya bacaan yang bagus kan harus ada bakat suaranya dan seterusnya. Baik, ini bagaimana menjadi imam. An Abi Ali Al-Misri, dari Abi Ali Al-Misri, qala, beliau bercerita, safarna ma'Uqbah bin Amir Al-Juhani. Kami melakukan bepergian dengan Uqbah. Fakhadaratna sholatu, kemudian datang waktu sholat. Tentunya ini semua dinukil dari Nabi. Fa'aradna an yataqaddamana, fa'aradna an yataqaddamana. Kemudian aku menginginkan bahasanya Uqbah untuk jadi imam. Cuman dia tahu diri. Faqala inni sami'tu, tak tanya, inni sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, bersabda. Maksudnya dia menyadari
ente yang lebih pintar jadi imam, jangan nyuruh saya dong. Sebab Nabi bersabda begini, makanya kalau anda disodorkan jadi imam, ya sedikit tahu diri dong. Kalau memang ada yang lebih alim, lebih ngerti tentang ilmu, biar dia yang maju. Man amma qauman, barang siapa menjadi imamnya satu kaum dalam sholat berjamaah, poin atamma, kalau memang dia mengimaminya benar, atamma itu sempurna, falahu tamam, maka dia mendapatkan kesempurnaan pahala. Walahumut tamam, juga bagi mereka jamaah mendapatkan keutamaan. Imamnya benar, imamnya dapat kebaikan, keutamaan, kesempurnaan, makmumnya juga. Wa illam yutim, tak taunya imamnya enggak ngerti ilmu, berantakan dan sebagainya, falahumut tamam, mereka jamaahnya enggak disalahkan. Wa alaihi itsm, maka imamnya yang menjadi dosa. Imamnya khianat. Imamnya ya enggak benar, hanya pengen jadi imam. Bayangkan ya, ini kan perlu kejujuran seorang imam di hadapan Allah ya. Imam besar di sebuah masjid besar di hari raya Idul Fitri, tak taunya batal wudu, pura-pura sholat, kan bahaya. Karena terlanjur jadi imam kan gak enak. Atau apapun. Atau tiba-tiba salah. Dia harus betul-betul jadi imam ini benar-benar harus ngerti ilmunya. Misalnya dia belum membaca Fatihah. Dia ingat waktu sujud langsung berdiri. Jadi ada ilmu menjadi imam itu ada. Ini riwayat Ahmad. Maka dari itu hendaknya ia menjadi imam itu adalah yang lebih ngerti tentang hukum-hukum. Kemudian yang kedua, ini tambahan tidak ada di sini, yang di belakang imam. Jangan ada semangat sholat berjamaah, khususnya di belakang imam itu hendaknya juga yang mengerti tentang hukum. Jika suatu ketika imamnya itu batal sholatnya, maka yang di belakangnya ngerti hukumnya menjadi khalifah, penggantinya gimana caranya. Jangan ribut, siapa yang gantiin? Ngomong batal sholatnya. Nah, jadi yang di belakang imam tolong harus waspada. Kalau anda berani di belakang imam berarti anda bisa menjadi khalifah. Mungkin imamnya pingsan. Nggak ada sholat dibatalkan, imamnya pingsan langsung satu menjadi khalifah. Khalifah itu bisa saja yang di belakang maju atau istikhlaf. Imamnya sendiri karena dia batal, pengen ke kota toilet, tidak kuat, dia menunjuk istikhlaf, minta digantikan. Itu ada ilmunya. Jangan imamnya bubar langsung ikut bubar. Nah ini. Jadi ada sederhana sebetulnya. Ada ilmunya fikih berjamaah, fikih menjadi imam. Baik, kemudian. At-targhibu min imamatin minal qawmi lahu karihun. Nah ini termasuk imam harus tahu diri. Ancaman bagi orang yang menjadi imam, ternyata orang di belakangnya tidak menyukainya karena dia, bukan karena mereka. Dia punya sesuatu hal yang menjadikan orang tidak senang. Harus tahu diri. Kalau ada orang tidak senang kan bermacam-macam, karena dengki, karena benci kan bisa saja, bukan urusan mereka. Maksudnya, jika anda punya sesuatu yang menjadikan orang tidak senang, jangan sok pengen jadi imam. Punya masa lalu yang kelam, memang orang Allah Maha Pengampun, tapi kan tidak semua orang tahu tobatnya. Jangan sampai sholat di belakangnya, oh ini pemabuk. Nah, pemabuk bisa ahli surga. Semakin mengatakan hadis mursal ini adalah musnad. Baik, kita terlepas dari itu, kita baca dulu. Thalathatun, 3 orang la yaqbalullahu minhum, Allah tidak menerima dari mereka sholatnya. La yaqbalullahu minhum sholatan, Allah tidak menerima sholatnya 3 orang. Wala tas'adu ila samai, tidak akan melambung, tidak akan diterima. Naik ke langit maksudnya ke tempat mulia, maksudnya tidak diterima. Wala tujawizu ru'usahum, dan tidak melewati kepalanya. Maksudnya tujawizu ru'usahum, sebagian riwayat, bukan riwayat, takbir nabawi tentang amal, ya ini amal hanya sekedar di lesannya. Kalau pemahaman hanajir tenggorokan, ada orang ngomong banyak tapi nggak masuk ke hati. Omongannya hanya omongan diputar-putar di otaknya, la yatajawazan hanajiri, tidak dirasakan oleh hatinya. Ilmu yang tidak manfaat. Ada amal tidak melampaui kepalanya, hanya berputar-putar pada dirinya, jadi nggak diterima. Maksudnya adalah tidak diterima oleh Allah. Solat yang tidak diterima oleh Allah, pertama adalah rajulun amma qauman, satu orang menjadi imam bagi satu kaum, wahum lahu karihun, tapi kaum itu tidak senang dengan orang ini karena perbuatan dia. Karena memang orangnya adalah orang yang tidak layak menjadi imam, bikin orang kesel.
Wa rajulun shalla ala janazatin wa lam yu'mar. Ada orang sholat jenazah tidak diperintahkan. Ini ada penjelasannya. Jadi begini. Sholat jenazah itu yang paling berhak pertama dan utama adalah ahli warisnya. Jadi orang lain tidak boleh langsung, aku jadi imam biarpun kiai gede. Harus diizinkan atau diminta oleh ahli warisnya. Sebab dia yang lebih berhak untuk menyolatinya. Nah ini. Tiba-tiba ada orang langsung jadi imam, kecuali diizinkan, silahkan jadi imam. Ini babnya beda. Yu'mar berarti diperintahkan. Itu makruh.